MG listeners masih ingat kan berita yang sempat viral kemarin tentang pendaki termuda di Indonesia asal Bali. Nah, bocah cilik berusia 6 tahun 8 bulan sempat membuat heboh masyarakat karena dirinya berhasil menaklukkan puncak Gunung Agung yang ketinggiannya mencapai 3.142 mdpl. Pendaki cilik ini bernama Niputu Widya Kusuma Dewi atau biasa dipanggil Widya. Dirinya merupakan anak dari seorang guide pendaki Gunung Agung jalur Puragai bernama Wayan Ardana. Dan melalui unggahannya di Facebook, Wayan membagikan cerita sang buah hati yang berhasil mendaki sampai di puncak. Waduh, ini sih bener-bener kecil-kecil cabai rawit gitu ya. 6 tahun 8 bulan udah sampai di puncak Gunung Agung. Saya umur 6 tahun udah ngapain ya saya kelihatannya ya. Karena masih sekecil itu loh, umur 6 tahun sudah berani buat naik ke puncak yang tingginya 3.142 mdpl. Nah, ini kalau menurut MG listeners bagaimana nih? Mungkin langsung bersama-sama merenung inget gitu ya, 6 tahun udah ngapain ya begitu ya. Nah, bagi yang mau ikut berkomentar atau sharing pengalaman, Anda bisa berbagi cerita Anda dengan kami di nomor 021583992123. Sekali lagi 021583992123, dan kita akan ngobrol bersama dengan Wayan Ardana dan juga si kecil-kecil cabai rawit Widya terkait dengan mendaki Gunung Agung yang sudah mencapai 3.000-an mdpl. Untuk lebih tahu cerita menarik dari pendaki cilik ini, kita sudah terhubung dengan sang ayah, Wayan Ardana, yang telah terhubung dengan kami melalui sambungan telepon. Nanti kita juga akan ngobrol kali ya dengan Dek Widya, tapi kita sapa dulu Pak Wayan. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat sore maksud kami. Sore. Ya, maksud saya selamat sore, karena kalau pagi itu semangatnya begitu, dari semangat pagi begitu ya. Pak Wayan, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Pak Wayan, ini informasinya Dek Widya 6 tahun 8 bulan udah sampai di puncak Gunung Agung. Ini gimana ceritanya Pak Wayan? Boleh diceritain nggak ke MG listener? Iya, gini ceritanya. Dia pingin naik dari umur 5 tahun ya. Karena jalurnya di sini sih jalur baru. Dibuka 17 Agustus 2020 untuk ke Gunung Agungnya. Terus berselang sekitar 2 bulanan, anak saya itu pingin ikut naik gitu. Setelah dia umur 6 tahun 8 bulan, barulah diajak kemarin itu. Ya, tidak menyangka juga akan viral seperti itu gitu. Oke, tapi Pak Wayan sebetulnya menyangka tidak sih si buah hati bisa sampai ke puncak Gunung Agung? Kalau menyangkanya itu tidak sih, karena kan jarang tuh anak-anak yang naik gitu. Betul. Tapi Pak Wayan tadi bilang 5 tahun ya sudah tertarik untuk naik ke Gunung Agung. Apa kira-kira membuat Dek Widya ini tertarik untuk naik ke Gunung Agung? Mungkin karena dia juga pencinta alam ya. Oke. Karena saya pupuk sejak dini untuk mencintai alam ini begitu. Terus waktu sudah di puncak Gunung Agungnya nih Pak Wayan, itu Dek Widya bisa digambarkan bagaimana keceriaannya dan apa yang dilakukan saat itu Dek Widya di puncak Gunung Agung? Kalau pada saat di puncak sih, Widyanya bersemangat karena dia bilang sih pemandangannya sangat bagus dari ketinggian Bali ya. Betul. Tepatnya di Gunung Agung itu pemandangannya sangat bagus. Terus Nusa Penida itu pulaunya kelihatan. Dan anak saya ini bersemangat akan kembali lagi naik ke Gunung Agung begitu. Gimana Pak Wayan? Semangat untuk yang kedua kalinya Dek Widyanya? Iya, akan ikut naik lagi gitu. Oke, saking semangatnya begitu ya. Biasanya Pak, berarti benar ya kalau beberapa orang mengatakan kalau udah ngerasain enaknya tuh jadi pengen lagi gitu kelihatannya. Nah, Pak Wayan, tapi ini kan sebagai orang tua juga ya. Apakah nggak takut gitu ini anaknya masih umur 6 tahun, takut kecapean mungkin, fisiknya gimana dan sebagainya? Sempat ada pikiran seperti itu nggak Pak Wayan?
kalau pemikiran seperti itu ada sih, tapi kan karena udah terlatih sejak dini, karena dia kan sering main sepeda ini, main sepeda terus tak ajak olahraga gitu. Berarti di kesehariannya latihan fisik khusus gitu atau ya sudah beraktivitas seperti biasa saja Dek Widianya? Di Widianya sih beraktivitas seperti biasa. Kadang-kadang sore-sorenya main sepeda gitu. Oh, tapi berarti Pak Wayan tidak memberikan latihan fisik khusus gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Pak Wayan, saya penasaran deh. Ada Dek Widya nggak di sekitar Pak Wayan? Ada sini. Oke, saya boleh ngobrol ya dengan Dek Widya juga? Ya. Iya. Selamat sore Dek Widya. Halo. Halo Dek Widya, luar biasa. Dek Widya tadi Bapak bercerita begitu ya, Dek Widya senang begitu dari puncak Gunung Agung bisa melihat keindahan alam Bali. Apa sih yang paling disukai ketika Dek Widya ada di puncak Gunung Agung? Apa yang paling disukai oleh Dek Widya? Pemandangannya? Iya. Oke, emang pemandangannya ada apa aja Dek Widya? Bagus. Oh bagus ya. Bisa melihat laut gitu juga nggak? Ya. Iya, oke. Ini terdengar dari suaranya benar-benar kecil-kecil cabai rawit juga, tapi ternyata bisa sampai puncak Gunung Agung. Tapi capek nggak sih Dek Widya ketika naik Gunung Agung, kan tinggi banget itu ya? Tidak. Nggak capek sama sekali? Enggak. Wow, oke. Terus tadi Bapak cerita nih bahwa Dek Widya ini punya keinginan untuk naik lagi ke Gunung Agung. Itu betul, Dek Widya? Betul. Betul? Ke Gunung Agung lagi atau ke gunung lainnya? Gunung Agung. Ke Gunung Agung. Tapi kalau naik gunung yang lainnya mau nggak? Misalkan di Gunung Bromo mungkin di Jawa Timur jalan-jalan gitu ke provinsi lain. Mau nggak kalau naik gunung yang lainnya? Belum. Berarti masih Gunung Agung dulu ya Dek Widya. Oke, saya sambung ke Pak Wayan lagi. Pak Wayan, tidak banyak loh Pak Wayan anak yang masih berusia 6 tahun ini bisa sampai ke puncak Gunung Agung setinggi 3.000-an mdpl begitu ya. Kalau boleh sharing, selama proses mendaki itu ada berapa kali berhenti? Mungkin karena mengingat ini Dek Widya kan masih kecil begitu ya. Ada berapa pemberhentian yang dilakukan? Pemberhentian yang dilakukan yang pertama itu di pos 1. Terus di pertengahan ke pos 2 itu berhenti juga. Sebentar Pak Wayan. Pos 1, pos 2 ini saya nggak punya bayangan. Bisa digambarkan dari bawah sampai ke pos 1 itu berapa jauh jaraknya? Iya. Jaraknya itu kalau perjalanan sih kurang lebih 1 jam 30 menit dari base camp ke pos 1. Base camp ke pos 1 1 jam 30 menit. 30 menit. Itu tidak berhenti sama sekali ya? Itu tidak. Oke, terus, kemudian dari pos 1 ke pos 2 itu perjalanan kurang lebih 1 jam 35 menit. Kurang lebih sama lah ya, 3 jam lah ya sampai di pos 2. Terus di pertengahan itu istirahat lah, kurang lebih 5 menit. Terus di pos 2 istirahat juga sambil makan ya, makan pagi sarapan tuh. Di pos 1 berhenti istirahat juga? Di pos 1 ya. Berhenti istirahat sambil minum-minum Berapa menit itu Pak Widya? Pak Wayan? Itu istirahatnya kurang lebih 5 menitan lah. 5 menit? 1 jam 30 menit mendaki, istirahatnya 5 menit? Iya. Pak, ini ada anak kecil loh Pak, bukan semuanya orang dewasa loh Pak Wayan ini. Terus setelah istirahat 5 menit, lanjut ke pos 2. Ke pos 2. Di pertengahan mau ke pos 2 kan karena ada terjalnya juga. Istirahat di sana di pertengahan mau ke pos 2. Istirahatnya berapa menit? 5 menit juga? Nah, di sana kurang lebih 10 menitan lah. Oh, lebih lama dikit. Ya sama aja Pak, itu masih sebentar itu kan kalau buat saya kelihatannya. Ya. Oke, setelah pertengahan mau ke pos 2 istirahat 10 menit, terus lanjut lagi.
lanjut lagi. Terus Sam- sampai di pos 2 itu istirahat untuk makan lah. Makan-makan Oke. sambil nyemil-nyemil snack gitu. Oke. Berapa lama itu Pak istirahatnya di pos 2? Kurang lebih 20 menitan ada. Oke. Kemudian setelah istirahat makan, Setelah istirahat makan, dilanjut ke menuju pos 3. Itu perjalanannya kurang lebih 2 jam. oke. Karena ada tanjakan yang dinamakan tanjakan kembang kuning gitu. Tanjakan Kembang Kuning dari pos 2 ke pos 3 ya. Iya, Itu gimana Pak? Treknya yang sulit atau ekstrim begitu hitungannya? kalau untuk pemula sih dibilang sulit. Kalau yang sudah terbiasa sih biasa dibilang. Oh iya, buat Pak Wayan biasa, buat Dewi Widya Iya. ini. Tapi Pak, kalau boleh tahu, dari pos 2 ke pos 3 itu Iya. ada tanjakan begitu ya Bapak bilang. Iya. Itu Dewi Widyanya gimana itu Pak? Kan susah itu kata Bapak, tapi dia tetap mau untuk mendaki. Iya, mau dia mendaki. Sampai di pos 3 kan dia pengen gini juga. Pengen makan snack-snack tuh. Oke. Roti gitu. Oke, setelah sampai di pos Dan 3, dia- setelah di pos 3 itu dah makan roti, snack, minum gitu. terus lanjut lagi sampai puncaknya sampai pos berapa itu Pak? Kalau di jalur Puragayanya sih ada 4 pos. Ada 4 pos di jalur Puragayanya Iya. ya. Dari pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih perjalanan 1 jam 30 menit. Oke. Dari base camp ke pos 1 1,5 jam, pos 1 ke pos Iya. 2 1,5 jam juga ya, berarti 3 jam. Iya. Ditambah pos 3 ke pos 4 tadi berapa? 1,5 jam juga. 1,5 jam. Itu total berarti durasi berapa lama, Pak Wayan? Kurang lebih ya sampai di puncak itu 7 jaman. Termasuk istirahat ya. Iya, termasuk istirahat. Itu perjalanan pulang pergi dari base camp sampai puncak, kemudian dari puncak balik lagi ke base camp itu dilakukan di satu hari yang sama atau gimana nih Pak Wayan? Iya, dilakukan 1 hari yang sama. Waduh. Kalau turunnya lebih cepat. Turunnya lebih cepat ya, karena Ya. turunan dan tidak terlalu membutuhkan effort tinggi begitu kan ya, tidak seperti Iya, iya. menanjak begitu ya. Nah, Oke. Ada berapa orang Pak dalam satu rombongan itu ketika Dek Widya untuk pertama kalinya mendaki Gunung Agung? waktu itu anak-anak ada 5, terus Oke. orang dewasa ada 8. Anak-anak ada 5, yang paling kecil Dek Widya. Iya, yang paling kecil Dewi dia. Luar biasa. Lalu 4 anak lainnya umur berapa, Pak Wayan? Yang lainnya sudah kelas 2 SD sih. Oh, sudah kelas 2 SD ya. Iya. Oke. Nah, ada rencana nggak nih Pak Wayan? Kan tadi Pak Wayan udah cerita, udah bilang bahwa Dek Widya ini minta gitu ya, tertarik untuk naik lagi ke Gunung Agung for the second time, untuk kedua kalinya. Kira-kira Pak Wayan ini punya bayangan tidak mau mengajak Widya ke gunung yang lain misal untuk mencoba trek baru? Yang trek baru yang saya inginkan mengajak dia ke Gunung Batur ya, yang ada di Kintamani, Bangli.